Hai, apa kabar? Saya harap kalian baik-baik saja. Perkenalkan, nama saya Stefanus Sili Sumari. Biasa saya dipanggil Kapano. Hari ini saya akan mengajarkan mata pelajaran IPA dengan materi pemantulan cahaya pada cermin datar. Tapi sebelum itu saya ingatkan kepada kita semua untuk selalu menjaga protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Berikut adalah tujuan pembelajaran kita di saat ini. Oke, langsung saja kita mulai pembelajaran kita. Cermin datar adalah cermin yang mempunyai permukaan yang datar. Nah, sebagai contoh, kalian bisa lihat pada gambar. Ini adalah berbagai macam model cermin datar yang biasanya kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti di rumah kita atau mungkin beberapa penjual cermin di pasar atau sebagainya. Nah, sekarang kita amati gambar di samping. Nah, kita lihat di sebelah gambar di samping ini ada seorang wanita yang sementara bercermin. Nah, kira-kira dari hasil pengamatan kita ada beberapa hal yang dapat kita temukan. Yang pertama, pada cermin terbentuk bayangan seorang wanita. Nah, yang kedua, bayangan wanita tersebut tampak seolah-olah berada di belakang cermin, bukan berada di depan cermin. Nah, berarti bayangan wanita itu dikatakan bayangan maya. Nah, karena bayangan maya adalah bayangan yang langsung dapat dilihat melalui cermin, tetapi tidak dapat ditangkap oleh layar. Berarti dapat kita simpulkan bayangan maya berada di belakang cermin. Nah, kemudian jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Dalam hal ini, jarak wanita tersebut ke cermin sama dengan jarak bayangannya ke cermin. Nah, bayangan wanita tersebut terlihat memiliki ukuran yang sama, baik bentuk maupun tingginya sesuai dengan aslinya. Hanya posisinya terbalik. Nah, kalian bisa lihat sisi kanan wanita tersebut terlihat pada bagian kiri. Nah, sehingga dari hasil pengamatan kita dapat menyimpulkan bahwa bayangan pada cermin datar memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, merupakan bayangan maya. Yang kedua, tegak lurus seperti benda. Yang ketiga, sama besar dengan bendanya. Yang keempat, menghadap terbalik dengan bendanya. Yang kelima, jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Nah, bagaimana bayangan suatu benda terbentuk pada cermin datar? Nah, untuk mengetahui bagaimana bayangan suatu benda dapat terbentuk pada cermin datar, maka kalian perlu memperhatikan ilustrasi berikut. Nah, di sini kakak punya sebuah cermin datar yang kakak letakkan di atas sebuah lantai yang berwarna kuning. Nah, kemudian kakak meletakkan sebuah benda yang berada tepat di depan cermin datar. Nah, yang kalian harus perhatikan adalah sinar-sinar yang datang menuju cermin, baik sinar yang datang tegak lurus menuju cermin maupun sinar yang menuju cermin dengan membentuk sudut. Nah, yang pertama kakak akan gambarkan sinar yang pertama, yaitu sinar yang tegak lurus terhadap permukaan cermin. Nah, kalau sinar yang datang ini dia tegak lurus terhadap permukaan cermin, maka ketika kita gambarkan garis normal seperti ini, maka sinar pantulnya juga tegak lurus terhadap permukaan cermin. Nah, ini sesuai dengan hukum pemantulan cahaya. Sinar B, dia datang dari posisi yang sama, dari titik yang sama, dia datang menuju permukaan cermin membentuk sudut. Nah, ketika kita gambarkan garis normal seperti ini, maka sinar pantulnya akan membentuk sudut sama seperti sinar datangnya. Nah, dari sini langkah selanjutnya adalah kita akan menggambarkan perpanjangan masing-masing sinar pantul. Nah, karena pada sinar A, sinar tersebut dia memantul tegak lurus terhadap permukaan cermin, maka perpanjangan sinar pantul dari sinar A juga akan tegak lurus.
Nah, begitupun juga dengan perpanjangan sinar pantul pada sinar B. Karena sinar pantul pada sinar B membentuk sudut, maka perpanjangan sinar pantul pada sinar B juga akan membentuk sudut seperti demikian. Nah, hasil dari perpanjangan sinar pantul ini adalah kita dapat menemukan perpotongan-perpanjangan sinar pantul. Nah, perpotongan-perpanjangan sinar pantul inilah yang akan menunjukkan letak bayangan dari benda ini. Maka letak bayangan benda tepat berada di perpotongan perpanjangan sinar pantul. Hasil bayangan pada cermin adalah hasil dari proses pemantulan. Nah, sesuai dengan hukum pemantulan cahaya, di mana sudut datang sama dengan sudut pantul. Nah, sehingga ketika kita gambarkan seperti demikian, ya, misalnya kakak punya sudut sinar datang membentuk sudut terhadap garis normal 30 derajat, maka sinar pantulnya itu juga akan membentuk sudut 30 derajat sama dengan sudut datangnya. Nah, yang perlu menjadi catatan kalian adalah ada perbedaan bayangan nyata dan bayangan maya. Nah, bayangan nyata berarti bayangan yang bisa ditangkap oleh layar. Nah, bayangan nyata merupakan bayangan yang terbentuk dari perpotongan langsung sinar-sinar cahaya. Nah, ini adalah salah satu contoh dari bayangan nyata, yaitu pada layar proyektor. Nah, yang kedua, bayangan maya. Bayangan maya berarti bayangan yang tidak bisa ditangkap oleh layar. Nah, bayangan maya merupakan bayangan yang terbentuk dari perpotongan perpanjangan sinar-sinar cahaya. Nah, contohnya pada bayangan cermin yang seperti tadi kita sudah lihat ilustrasinya, di mana perpotongan perpanjangan sinar pantul menunjukkan letak bayangan benda seperti pada ilustrasi yang tadi. Nah, berikutnya, bagaimanakah jumlah bayangan yang dibentuk oleh dua cermin datar? Nah, jika dua buah cermin datar disusun sehingga membentuk sudut alfa, ya, dua cermin membentuk sudut seperti demikian, maka akan diperoleh beberapa bayangan. Contohnya seperti pada gambar. Kalian bisa perhatikan ada sebuah spidol yang diletakkan di depan dua cermin datar. Nah, kalian bisa lihat bayangan yang dibentuk, jumlah bayangan ada berapa? 1, 2, 3. Nah, banyak bayangan yang terbentuk antara dua cermin datar ini dapat kita nyatakan dalam persamaan berikut. N sama dengan 360 derajat per alfa dikurang 1, di mana N merupakan jumlah bayangan dan alfa merupakan sudut yang dibentuk dua cermin. Persamaan inilah yang akan kita gunakan untuk mengetahui jumlah bayangan yang dibentuk oleh dua cermin datar. Baik, kita masuk dalam contoh soal. Nah, soal pertama. Seberkas sinar mengenai suatu permukaan cermin datar dengan sudut 50 derajat. Nah, berapakah besar sudut pantulnya? Nah, diketahui sudutnya itu 50 derajat. Nah, yang ditanya yaitu R-nya atau besar sudut pantul. Nah, di sini kakak punya ilustrasi, yaitu sebuah cermin datar. Kemudian kakak sudah gambarkan garis normalnya dalam bentuk garis putus-putus. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ketika sinar datang mengenai permukaan cermin datar, maka sudut yang terbentuk, ya, sudut yang terbentuk antara sudut datang dengan garis normal yaitu adalah 50 derajat. Nah, berdasarkan hukum pemantulan, sudut datang sama dengan sudut pantul, atau I sama dengan R. Oleh karena I sama dengan 50 derajat atau sudut datang terhadap garis normal itu sama dengan 50 derajat, maka R-nya atau sudut pantulnya itu sama dengan 50 derajat. Nah, sehingga ketika kakak proyeksikan, maka sudut pantulnya itu akan sama dengan 50 derajat. Nah, ini sesuai dengan hukum pemantulan cahaya, di mana sudut datang sama dengan sudut pantul. Nah,
kita masuk pada contoh soal yang kedua. Perhatikan gambar di bawah ini. Sebuah sinar datang membentuk sudut 25 derajat terhadap cermin. Nah, hitunglah sudut pantulnya. Nah, kita bisa lihat dari soal ini, yang diketahui adalah sudut yang terbentuk yaitu sebesar 25 derajat. Kemudian yang ditanya adalah berapa sudut pantulnya. Nah, sekarang kakak proyeksikan di bagian bawah. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa sinar datang membentuk sudut 25 derajat terhadap cermin. Artinya 25 derajat ini merupakan sudut yang dibentuk antara sinar datang terhadap cermin, bukan sinar datang terhadap garis normal. Nah, oleh karena itu untuk menjawab soal ini, pertama-tama yang kita lakukan adalah kita gambar dulu garis normal terhadap permukaan cermin. Nah, kalian perhatikan ketika kita menggambarkan garis normal terhadap permukaan cermin, maka akan membentuk sudut siku-siku. Nah, ingat, sudut yang terbentuk antara garis normal dengan cermin membentuk sudut siku-siku sebesar 90 derajat. Nah, ini akan kita gunakan nanti untuk mencari berapa besar sudut sinar datang terhadap garis normal. Karena di sini belum diketahui berapa besar sudut yang terbentuk dari sinar datang terhadap garis normal. Maka terlebih dahulu, seperti tadi sudah kakak uraikan, kita akan hitung terlebih dahulu sudut datang terhadap garis normal atau I-nya. Maka kita bisa tuliskan seperti demikian. I sama dengan 90 derajat dikurang 25 derajat. Maka I sama dengan 65 derajat. Nah, sehingga kita dapat tuliskan bahwa sudut sinar datang terhadap garis normal yaitu sebesar 65 derajat. Nah, kita kembali lagi ke hukum pemantulan cahaya, di mana I sama dengan R atau sudut datang sama dengan sudut pantul. Maka kita dapat tuliskan sudut pantulnya atau R-nya sama dengan 65 derajat. Nah, sehingga ketika kita kakak proyeksikan, maka R-nya akan sama dengan 65 derajat. Baik, kita akan masuk ke contoh soal berikutnya. Sebuah benda terletak di antara dua cermin datar yang membentuk sudut sebesar 90 derajat. Nah, tentukan banyaknya bayangan yang terbentuk. Nah, dari soal ini yang diketahui yaitu sudut yang terbentuk yaitu sama dengan 90 derajat. Nah, yang ditanya yaitu berapa banyaknya bayangan yang terbentuk, ya, atau N sama dengan berapa. Nah, maka untuk menyelesaikan soal nomor 3, kita akan menggunakan persamaan N sama dengan 360 derajat per alfa dikurangi 1. Maka sama dengan 360 derajat per 90 derajat dikurang 1. Kita masukkan nilai alfa yaitu sebesar 90 derajat. Kemudian 360 derajat per 90 sama dengan 4. Nah, kita turunkan 4 dikurang 1 sama dengan 3. Nah, sehingga banyak bayangan yang dibentuk oleh kedua cermin tersebut ada 3 buah. Gimana? Mudah bukan? Sekarang kita sama-sama buat kesimpulannya ya. Ayo, siapa yang masih ingat apa saja yang kita pelajari hari ini? Pertama, cermin datar adalah cermin yang mempunyai permukaan yang datar. Kemudian yang kedua, ada yang masih ingat? Ya, betul sekali, sifat-sifat dari cermin datar. Yang ketiga adalah pembentukan bayangan. Yang berikutnya mengenai perbedaan antara bayangan nyata dan bayangan maya. Kemudian yang terakhir adalah menentukan bayangan yang dibentuk pada dua cermin dengan menggunakan persamaan di atas. Nah, gimana? Seru bukan? Kakak harap kalian dapat memahami apa yang kakak jelaskan di hari ini. Nah, terima kasih karena kalian telah mengikuti pembelajaran kakak di hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dah.